Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Terimalah salam dari saya. Salam. Salam. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita bisa ada. Sampai hari ini kita bisa menikmati kehidupan. Itu semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita mau datang memuji Tuhan. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita itu Raja Maha Besar. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Oh Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Oh haleluya. Tuhan kita itu Tuhan Allah yang besar, yang layak menerima setiap puji-pujian dan hormat dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke hadapannya, kita mau bawa setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku
dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam tangan-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Tinggal di dalam hati. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Bukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku yang Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Perlukan kasih-Mu, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Mari sama-sama kita mengucap syukur setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami, ya Tuhan. Dan Engkau yang terus yang menerangi setiap jalan-jalan kami, ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami bisa ada, ya Tuhan, itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Kalau sampai kami bisa melewati setiap pergumulan, setiap persoalan, tapi ada Engkau Allah yang selalu menolong kami, yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya bagimu. Lebih dari nafasku Bapa. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Dan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tangan-Mu ya Bapa. Untuk selamanya. Saya mengundang setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk kita berdiri bersama-sama karena kita akan masuk di dalam fotum dan salam. Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyinya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa lagi mau datang kepada Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun saat ini kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini
kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Baik itu yang menyampaikan firman Tuhan, baik yang memimpin pujian, baik juga itu singer dan pemain musik, dan juga yang rekaman. Tuhan Engkau Allah memberkati, sehingga Tuhan kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami saat ini di rumah. Engkau berkati Tuhan, supaya kami juga semua sungguh-sungguh ya Allah kami untuk mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Dan kami juga rindukan ada lagi orang-orang yang baru yang ikut kebaktian ini, baik itu lewat Facebook, baik itu lewat YouTube. Tolong ya Tuhan, supaya mereka juga sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti ibadah live streaming ini. Kalau mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau Allah yang menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan kita, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 26 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai umat Allah yang selalu jatuh terus di dalam dosa. Dan siapapun kita, tidak ada yang kebal di dalam dosa. Untuk itu saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui setiap kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan memanggil diri kita. Karena Tuhan telah mencurahkan darahnya. Dia telah mati di kayu salib untuk membasuh dosa-dosa kita. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu ku disucikan diriku.
kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun. Aku datanglah, aku datanglah, Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Mari Bapak Ibu, mari sama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan yang sudah mati di Golgota. Mari kita akui setiap kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita ini manusia tidak pernah kembali dalam dosa, Bapak Ibu. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, inilah kami umat-Mu Tuhan. Dengarkanlah seruan kami saat ini ya Tuhan. Kami manusia sering jatuh dan jatuh di hadapan Tuhan. Jatuh di dalam dosa ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Karena kami ini manusia lemah. Tidak punya kekuatan apa-apa ya Tuhan. Tapi Engkau datang memberikan kepada kami kekuatan itu Tuhan untuk bisa melawan dosa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami yang tidak layak ini tapi Engkau layakkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau angkat pujian ini. Ref 1 saja. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota timbang Saudara-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak
bersumpah palsu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia, karena Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dengan pujian saat ini kita mengatakan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kita mau katakan sekali lagi, hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, di situ tangan-Mu bekerja. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari kita semua Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan. Mari kita meninggikan Dia. Mari sembah Dia. Oh haleluya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya bagi-Mu. Kau Allah yang layak disembah ya Tuhan. Dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Oh terima kasih. Kami memuji Engkau. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan kami. Karena kalau Allah yang layak menerima setiap puji-pujian bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bangga kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji, termulia Engkau ya Allah kami. Dari saat ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami puji, kami sembah,
dan kami muliakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup. Di situ tangan-Mu bekerja ya Tuhan. Bekerja pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Biarlah Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga pada hari ini Tuhan boleh lagi izinkan kami untuk boleh beribadah secara bersama-sama, secara live dalam minggu ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami berdoa supaya Tuhan memberkati persekutuan kami pada hari ini. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab kita pada hari ini dari Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Itulah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Yesus yang sudah mengajar orang banyak, Yesus mengajar orang banyak tentang bagaimana harus percaya kepada Allah Bapa, bagaimana harus hidup untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Lalu pada ayat yang ke-35 itu dikatakannya apa? Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus pada sore hari itu setelah mereka melayani sepanjang hari, mereka memberitakan Injil, kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak seberang." Itu artinya apa, saudara sekalian? Itu artinya bahwa Yesus mengakhiri pelayanannya pada hari itu, dan kepada orang-orang yang hadir pada hari itu supaya mereka kembali ke rumah mereka.
Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan pada bagian ini, itu menandakan bahwa Yesus yang turun ke dunia ini, Allah yang turun ke dunia ini sebagai manusia, itu memperlihatkan bahwa Yesus yang hadir bersama-sama dengan mereka itu membuktikan bahwa 100% dia manusia. 100% manusia, Allah yang menjelma turun ke dunia ini itu 100% menjadi manusia. Kenapa saya katakan Yesus 100% manusia? Oleh karena Yesus setelah melayani 1 hari, akhirnya dia membutuhkan waktu dan kesempatan untuk beristirahat. Itulah makanya dikatakannya kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Kenapa dia katakan marilah kita bertolak ke seberang? Oleh karena Yesus mau supaya mereka memiliki waktu melepaskan segala kelelahannya dan segala keletihannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah beberapa banyak murid-muridnya melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sudah banyak mereka menyaksikan bagaimana Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, mengadakan mujizat, dan sudah mengajar orang tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang untuk beristirahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pun ada kalanya ketika kita mengalami berbagai kemajuan secara rohani, mengalami kesuksesan, mengalami pengalaman-pengalaman rohani, tetapi ada kalanya Tuhan juga mengajak kita untuk memiliki pengalaman yang baru, sehingga Yesus mengajak kita untuk menyingkir dari kehiruk-pikuk dunia ini, menyingkir dari berbagai kesibukan kita tiap-tiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bukan secara kebetulan mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang, tetapi Yesus memiliki rencana supaya di dalam perjalanan ini nanti mereka akan mendapat pengalaman yang baru, mereka akan menikmati bagaimana besar kasih Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sudah banyak pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi ada waktunya Tuhan mengajak kita untuk mengundurkan diri dari dunia ini. Tuhan mengajak kita untuk beristirahat bersama-sama dengan Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk mendapatkan pengalaman yang baru itu, kita dikejutkan. Sama seperti murid-murid ini ketika diajak ke seberang itu, mereka dikejutkan oleh adanya badai yang melanda mereka di tengah-tengah danau itu. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan mau supaya kita melihat lagi bagaimana kebesaran dan kuasa Tuhan yang jadi di dalam hidup kita ini. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, Tuhan berkuasa untuk menolong kita juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 85, ya, kira-kira kurang lebih 30 tahun yang lalu, saya sudah percaya kepada Yesus. Lalu pada waktu itu ada kebaktian kebangunan rohani. Saya membaca Alkitab, pada waktu itu dikatakan apa? Tuhan seperti yang kita baca pada hari ini, Tuhan mendiamkan danau, Tuhan juga menghentikan hujan. Banyak orang bersaksi seperti itu. Lalu yang saya tahu, yang saya lihat selama ini, sebelum saya ikut kebaktian kebangunan rohani itu, saya hanya melihat bahwa orang sakit, orang lumpuh bisa didoakan lalu sembuh dan bangkit. Tetapi pada waktu itu ada kebaktian kebangunan rohani itu di dua tempat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sore hari mau diadakan kebaktian kebangunan rohani itu, lalu ada turun hujan. Lalu pembawa acara katakan begini, mari kita berdoa supaya hujan pada sore hari ini tidak turun di tempat ini. Lalu pada waktu itu kami berdoa di dalam nama Tuhan. Lalu dia katakan apa? Dalam nama Yesus, hujan tidak boleh turun di tempat ini. Turun di tempat lain. Waktu dia katakan amin, lalu ada angin kencang yang berhembus menghalau hujan itu ke tempat lain. Lalu pada waktu itu saudara-saudara sekalian, hati saya bergetar dan saya mengakui bahwa Tuhan itu memang dahsyat, memang luar biasa, sanggup untuk menolong, mengubahkan situasi yang mencengang, yang menakutkan itu menjadi situasi yang tenang. Lalu besok harinya lagi, saudara sekalian,
Itu tiba-tiba hujan deras luar biasa. Lalu banyak orang yang hadir. Karena pada waktu itu kebaktian kemohonan itu dilakukan di lapangan terbuka. Lalu ada banyak orang yang memasang payungnya. Lalu seorang hamba Tuhan dan pembicara berdiri di atas mimbar. Lalu dia katakan, mari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tutup payungmu. Hujan tidak turun di tempat ini. Lalu dia katakan, dalam nama Tuhan Yesus, di tempat ini tidak boleh turun hujan, karena firman Tuhan akan diberitakan. Dalam nama Yesus, hujan berhenti di tempat ini, di tempat lain boleh turun hujan. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang di samping saya tertawa. Dia katakan apa? Wah, ini mana bisa dihentikan hujan ini, kalau ini musim hujan katanya. Lalu saya katakan, kemarin itu walaupun hujan, berhenti hujannya. Tapi hari ini juga Tuhan akan hentikan itu. Tidak lama kemudian saudara-saudara sekalian dikatakan, jangan ada lagi, buka payungnya, tutup semua payungnya. Lalu waktu payung ditutup, semua tidak ada lagi yang membuka payungnya. Lalu hujan berhenti. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ada kalanya Tuhan mengajak kita mengundurkan diri dari kesibukan kita. Ada kalanya Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan segala kesuksesan kita, supaya kita bisa melihat ada kasih, ada kebaikan Tuhan, ada pengalaman rohani yang baru yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Itulah yang Tuhan Yesus kerjakan bagi murid-muridnya di tengah danau itu. Saudara-saudara sekalian, tidak semua orang memiliki pengalaman yang seperti ini. Tidak semua orang akan menikmati mukjizat yang dikerjakan Tuhan kepada mereka pada waktu itu. Karena banyak orang yang ikut mendengarkan pengajaran Yesus sebelumnya, tetapi tidak semua turun serta. Tetapi Yesus hanya menyuruh murid-muridnya supaya bertolak ke seberang, lalu dia hadir bersama-sama dengan mereka. Lalu ketika mereka di tengah danau itu, Alkitab mencatat Yesus tertidur. Lalu katakannya apa? Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu saudara sekalian, kita pun diizinkan Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, diajak Tuhan untuk meninggalkan segala kesibukan kita, untuk meninggalkan zona nyaman kita, supaya kita memiliki pengalaman baru yang lebih dalam lagi, supaya iman kita lebih tertancap lagi, lebih dalam lagi. Jadi Tuhan tidak mau kita hanya mengerti kemahakuasaannya dari satu sisi. Nah, lihatlah apa kata murid-murid. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu saudara sekalian, mereka mengenal Yesus ini sebagai guru dan bisa menyembuhkan orang sebagai tabib, tetapi mereka tidak tahu atau belum percaya atau belum paham, belum mengerti bahwa Yesus ini adalah Allah yang turun menjelma menjadi manusia. Dan pada waktu itu Yesus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia itu menyatakan dirinya bahwa aku adalah Allah yang turun ke dunia ini supaya semua orang yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pada hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat pada bagian ini bahwa di dalam ayat 41 itu Yesus menyatakan dirinya adalah sebagai Allah. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah, dengan dia bisa menenangkan danau itu, lalu danau itu menjadi teduh. Selama ini orang berpikir bahwa tidak mungkin hal-hal yang seperti itu dikerjakan oleh para nabi, para guru, para tabib. Tetapi hari ini Yesus mau mengajak murid-muridnya supaya mereka bukan hanya mengetahui bahwa Yesus itu guru dan tabib, tetapi mereka diajak oleh Yesus supaya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa, sanggup untuk mengubahkan, sanggup menguasai semua ciptaannya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita perhatikan, saya percaya bahwa Petrus ada di dalamnya ini. Di dalam perahu ini Petrus ada. Ahli, orang yang biasa, yang memiliki keahlian, yang biasa bekerja di tengah-tengah danau itu pun tidak mampu untuk melawan kedahsyatan topan dan badai itu.
Orang yang mengerti, yang sudah biasa dengan Danau Galilea itu pun tidak mengerti bagaimana menjinakkannya. Tetapi Yesus yang bersama-sama dengan mereka menghentikan amuk topan itu, sehingga amuk topan itu menjadi terhenti dan mereka melihat ada kuasa dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, Yesus selalu mengajar kita dengan cara dan metodenya sendiri. Jadi Yesus yang sudah mengajar orang banyak, menuntun orang banyak supaya mereka mengerti bagaimana cinta kasih Tuhan kepada manusia ini. Manusia yang berdosa, yang harusnya binasa, diajar, dididik oleh Tuhan dengan perumpamaan, dengan mengadakan mujizat, memberikan penyembuhan. Tetapi karena ini adalah murid, ini adalah orang yang akan meneruskan pelayanan ini, mereka dididik secara khusus dan mereka diberikan satu pengalaman secara khusus yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena Yesus mau mengajarkan murid-muridnya, karena Yesus mau mengarahkan murid-muridnya supaya mereka bukan hanya tahu bahwa Yesus ini sanggup untuk menyembuhkan, tetapi Yesus ini sanggup dan berkuasa untuk menaklukkan alam ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya Yesus mengizinkan kita mengalami satu kesulitan, mengajak kita untuk meninggalkan kenyamanan hidup kita. Diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan ketakutan, diperhadapkan dengan persoalan yang tidak mungkin diselesaikan secara manusia, tetapi Tuhan menyelesaikannya menurut caranya sendiri. Ketika murid-murid menjadi takut, apa katanya? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Secara manusia mereka takut, secara manusia mereka meragukan keilahian, meragukan Yesus itu siapa. Makanya dikatakannya guru, bukan Tuhan, bukan kurios, tetapi mereka katakan guru. Jadi guru itu adalah manusia yang mengerti hukum Taurat, mengerti firman Tuhan, tetapi tidak berkuasa atas hidup mereka sendiri. Tetapi hari ini Yesus mengajak murid-muridnya supaya murid-muridnya tahu kalau mereka sudah memiliki pengalaman bersama dengan Yesus, mereka melihat bahwa ada perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tapi Yesus pada kali ini mau mengatakan kepada mereka bahwa aku sanggup dan berkuasa untuk alam ciptaanku ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau memakai kita secara hebat dan luar biasa. Tuhan memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan menuntun kita supaya kita mengalami pengalaman pribadi dan keyakinan kita, iman kita semakin mencengkram, semakin dalam. Sama seperti jangkar kapal di laut itu, saudara sekalian. Semakin besar ombaknya, semakin dalam jangkar itu ditanamkan sehingga sebesar apapun gelombang itu tidak bisa menggeser kapal itu lagi. Begitulah Yesus menuntun murid-muridnya. Begitulah Yesus menuntun orang percaya supaya orang yang percaya ini yakin seyakin-yakinnya, percaya seyakin-yakinnya bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang sanggup mengaturkan segala persoalan hidup di dunia ini. Jadi Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan orang, tetapi Yesus juga bisa menenangkan danau yang sedang mengamuk itu. Yesus bisa mengalahkan alam. Yesus menundukkan alam itu dan alam tunduk kepada Dia. Kenapa alam tunduk kepada Yesus? Oleh karena Yesus adalah Tuhan, adalah Tuhan atas segala ciptaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harusnya bersyukur kalau Tuhan izinkan ada persoalan yang melanda hidup kita. Kita harusnya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena melalui persoalan itu, Tuhan mau memberikan sesuatu yang indah kepada kita, yang menambahkan iman percaya kita kepadanya, supaya kita semakin yakin, semakin percaya bahwa pilihan kita benar. Dan Yesus yang kita percaya itu adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan kita ketika kita kembali dari dunia ini untuk menghadap Bapa di surga.
Jadi saudara-saudara sekalian, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan hidup yang terjadi secara kebetulan, tetapi semuanya direncanakan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus memberi pelajaran yang baru kepada murid-muridnya, supaya mereka memiliki pengenalan, bukan pengenalan secara umum, tetapi mereka memiliki pengenalan yang secara khusus, yang secara pribadi, yang akhirnya itu akan membuat mereka semakin sungguh-sungguh, semakin setia kepada Tuhan. Ada banyak orang, saudara-saudara sekalian, dia mau supaya pakai Tuhan luar biasa. Ada banyak orang mau diberikan Tuhan pelayanan yang luar biasa, tetapi ada banyak orang yang tidak mau membayar harga, tidak mau meninggalkan kesenangan hidupnya, tidak mau menikmati apa yang Tuhan berikan, tetapi mereka mau melayani berdasarkan pikiran mereka sendiri. Tapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau memakai kita dengan caranya sendiri, lalu Dia memanggil kita, memisahkan kita dari kelompok kita, dari komunitas kita, dari kesenangan kita. Dan mungkin juga kita akan meninggalkan yang paling kita sayangi, yang paling kita hargai, yang paling kita banggakan. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki pengalaman dengan Yesus. Itulah tujuan Tuhan. Itulah tujuan Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus berada di tengah danau itu, dikatakan apa? Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, apakah Yesus tidak tahu tahu itu? Dia tahu, pastilah dia tahu. Karena apa? Karena dia Tuhan. Lalu pada ayat 38 itu katanya apa? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus di dalam situasi yang badai mengamuk, topan mengamuk itu bisa tidur nyenyak, saudara. Dia bisa tenang. Oleh karena apa? Karena dia tahu bahwa Dia berkuasa dan berdaulat atas topan, badai, danau yang mereka sedang lintasi itu. Kadang-kadang kita katakan kita percaya kepada Yesus, kita sungguh-sungguh murid Tuhan, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup, kita menjadi ragu, kita menjadi sangsi, kita bertanya, apakah Tuhan peduli kepada saya? Apakah Tuhan mengerti kesulitan saya? Apakah Tuhan ada bersama-sama dengan saya? Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Sama kita sering seperti murid ini, kita bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kita tidak tahu bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang bersama dengan kita itu sanggup untuk menenangkan, sanggup meneduhkan berbagai persoalan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sering sekali kita hanya melihat persoalan itu. Sering sekali kita hanya melihat beban yang sedang menimpa kita. Kita sering lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus ada di samping kita. Yesus ada di sisi kanan kita. Yesus ada di sisi kiri kita. Yesus ada di depan kita. Yesus ada di belakang kita. Tapi kita sering lupa, sama seperti murid ini, ketakutan kita lebih besar daripada Yesus, Tuhan segala Tuhan itu. Kita lupa bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang berdaulat atas ciptaannya, Tuhan yang peduli kepada orang-orang yang dikasihinya, Tuhan mengerti pergumulan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi beban hidup kita. Murid-muridnya berkata kepada Yesus seperti orang tidak punya pengharapan. Katanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Waktu saya baca ini, saudara sekalian, saya menjadi bingung. Kenapa ya? Dalam pikiran saya,
Orang yang sudah bersama-sama dengan Yesus, mengadakan mukjizat, mendengarkan Yesus, mengadakan pengajaran, tetapi hatinya masih ragu lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin mereka ini selalu berpikir hanya sebatas Yesus ini sebagai guru, Yesus ini sebagai tabib. Tapi hari ini Yesus mengajak mereka supaya pengalaman mereka semakin tinggi lagi, semakin dalam lagi. Sehingga Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa aku bukan hanya sebatas guru, aku bukan hanya sebatas tabib, tetapi aku Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas ciptaan. Itulah yang Tuhan mau katakan kepada murid-murid, sehingga ketika mereka panik, gelisah, Yesus bisa tertidur tenang. Apakah Yesus tidak peduli dengan mereka? Apakah Yesus tidak tahu apa yang sedang terjadi? Pastilah Yesus tahu, Yesus peduli dengan mereka, karena tidak ada di dunia ini satupun yang terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Yesus. Tidak ada satupun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Semuanya di bawah kendali Tuhan, semuanya di bawah kontrol Tuhan, semuanya di bawah penguasaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika diperhadapkan dengan persoalan itu, Yesus dengan tenangnya berkata, ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Yesus katakan diam, tenanglah, lalu danau itu menjadi teduh sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang kepada Yesus dan Yesus hadir di tengah-tengah kita, kehadirannya itu memberikan ketenangan kepada kita. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita mengalami pergumulan, jangan lari kepada pengetahuanmu, jangan lari kepada pengalamanmu, jangan berbicara dengan orang-orang yang yang katakan bisa memberikan solusi jalan keluar dari persoalanmu. Tapi murid-murid ini membangunkan Yesus, mengingatkan Yesus bahwa kita ini dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan bahaya. Lalu Yesus bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, Yesus menyatakan kemahakuasaannya. Itulah di dalam ayat 39 itu, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman mereka selama ini tidak membuat mereka akhirnya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ternyata sebagai manusia mereka masih memiliki ketakutan. Sebagai manusia mereka masih menyaksikan akan kematian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengajak muridnya pergi dari seberang, pergi ke satu tempat itu supaya mereka memiliki pengalaman, supaya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa, yang berdaulat atas ciptaannya. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya supaya mereka melihat bagaimana kemahakuasaannya. Yesus mau menyatakan kepada mereka, inilah Dia. Tetapi Yesus menyatakan kemahakuasaannya, menyatakan kebesarannya, mengatakan kemuliaannya itu menurut cara dan metodenya sendiri, bukan menurut cara dan pikiran manusia. Tapi Yesus menyatakan itu supaya orang yang sudah ikut bersama dengan Dia memiliki satu keyakinan bahwa yang mereka percaya, yang mereka sembah, yang mereka ikuti itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita merenungkan ini? Tuhan izinkan kesulitan yang terjadi kepada kita. Sama seperti halnya pandemi COVID ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapapun tidak pernah membayangkan kejadian seperti ini.
Tetapi dengan adanya pandemi COVID ini, sekarang pemberitaan Injil dilakukan melalui live streaming, melalui internet dan berbagai cara, sehingga orang yang tadinya menutup hati, menutup mata, akhirnya bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada mereka. Dan akhirnya ada banyak orang mendengarkan Injil. Orang yang tadi tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pakai itu supaya mereka akhirnya boleh mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan pada bagian ini, cara Tuhan tidak pernah kita ketahui, cara Tuhan tidak pernah terpikirkan oleh kita, bagaimana Tuhan memperdalam iman kita supaya kita semakin percaya kepadanya. Kalau pada waktu sekarang ini, uang banyak tidak membuat orang semakin bersukacita. Harta yang melimpah tidak membuat orang bersukacita. Kenapa? Karena harta yang banyak, uang yang melimpah itu tidak bisa lagi dinikmati. Kenapa tidak bisa dinikmati? Karena engkau dibatasi, pergi ke sana, pergi ke sini. Adapun uangmu banyak, tetapi kau tidak bisa mengadakan perjalanan jauh. Ada usahamu, akhirnya usahamu tidak bisa berjalan dengan baik. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kau kerjakan, itu pun ditunda. Tetapi Tuhan mengizinkan itu semuanya terjadi supaya manusia boleh menyadari, boleh memikirkan kembali bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita harus sama seperti murid-murid ini, berteriak memanggil Dia. Kita katakan, Tuhan, keadaanku seperti ini sekarang Tuhan, inilah kesulitanku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kehadiran Yesus itu akan membawa ketenangan di dalam hidup kita. Mungkin kita selama ini sudah memiliki pengalaman dengan Tuhan, mungkin kita sudah banyak berbuat untuk Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya kita bukan hanya hidup di dalam pengalaman kita yang lama itu, tetapi Tuhan mau mengajak kita kepada hal yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Dan Tuhan mau menguji, memurnikan hati kita, apakah hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami meyakini kehadiran Tuhan akan membawa ketenangan di dalam hidup kami. Kami juga meyakini bahwa kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini, Tuhan sedang membawa kami menyeberangi Danau Galilea itu, karena Tuhan mau supaya kami memiliki pengalaman yang baru lagi bersama dengan Tuhan. Bukan pengalaman biasa-biasa, tetapi pengalaman dahsyat yang membuat kami semakin sungguh-sungguh mencintai Tuhan, semakin sungguh-sungguh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan hati kami. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan membawa kami kepada pengalaman yang baru dengan Tuhan, bukan menurut cara dan jalan kami sendiri, tetapi menurut cara dan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terpuji nama Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengisi setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur firman Allah yang sudah menguatkan kami kembali. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh dipergunakan untuk pelayanan-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sambil kita membuka persembahan, kita memuji Tuhan dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu. Bersyukur
masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Sebelum masuk dalam doa syafaat, mari kita memuji Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami sungguh menikmati dan kami sungguh Tuhan merasakan pertolongan-Mu. Terlebih Tuhan di dalam seminggu ini, Engkau sudah menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pelayanan kami. Tuhan terima kasih, bahkan Engkau memberikan kami kesehatan sampai hari ini, dan Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Terlebih kami bersyukur juga untuk gereja kami sampai hari ini. Kami tetap Tuhan untuk mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami bersyukur juga untuk setiap kami keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami tetap merasakan pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami. Oh terima kasih. Kami bersyukur sampai hari ini bangsa kami tetap ada dan tetap aman. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat pagi hari ini kami mau naikkan setiap doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya bangsa dan negara kami ini. Engkau Tuhan Allah memberkati dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkatilah mereka, setiap pemimpin-pemimpin dimanapun saat ini. Tuhan berkati supaya mereka sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan memberkati setiap pemimpin kami, terlebih di dalam mengatasi penyebaran
COVID-19 ini, Tuhan tolong berikanlah kepada mereka hikmat dan bijaksana ya Tuhan. Sehingga mereka ada kerjasama yang satu dan yang lain untuk bisa mengatasi ini. Tolong ya Tuhan. Nah, kami berdoa juga saat ini ya Allah kami. Untuk bangsa ini, di masa-masa lagi pandemi ini, Tuhan tolonglah. Ada juga saat ini, dikeluarkan undang-undang yang baru, Omnibus Law, Tuhan berkatilah. Kami mau serahkan, kami percaya, apapun undang-undang sudah diperbuat, ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan untuk kebaikan kami, rakyat Indonesia. Dan ada orang-orang yang kurang mengerti ya Tuhan. Bahkan saat ini, beramai-ramai untuk melaksanakan demo. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kalau ada yang memprovokasi, supaya terjadi kekeliruan, supaya terjadi kekacauan di bangsa ini, Engkau jamah hati mereka Tuhan, sadarkan mereka, supaya setiap kami juga, karyawan-karyawati, supaya tidak mau dipengaruhi, diprovokasi oleh siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga saat ini ya Allah kami. Untuk juga para mahasiswa, supaya mereka juga dia terpengaruh. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa berpikiran dengan positif. Kami berdoa saat ini, untuk aparat keamanan, kuatkan mereka, sanggupkan mereka ya Tuhan, untuk bisa mengatasi ini. Tolong ya Tuhan, kalau kami dengar, akan mereka lanjutkan lagi demo ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memberikan keamanan ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk gereja kami GPI Gloria. Berkati Tuhan. Supaya gereja kami ini semakin Engkau pakai ya Tuhan. Walaupun saat ini kami mau menyebarkan firman Tuhan lewat live streaming. Tuhan berkatilah. Supaya banyak orang yang rindu untuk mau menikmati ibadah-ibadah kami ini. Kami berdoa Tuhan saat ini juga. Untuk gereja kami. Di mana kami akan melanjutkan kontrak pada tahun 2001 sampai 2002 dengan biaya yang tidak murah, 35 juta. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan, karena hanyalah kepadamu kami berseru, karena Kau Allah kami, Allah yang kaya, Allah yang memiliki segala-galanya. Kami percaya Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami kepadamu. Kami berdoa untuk setiap kami berkati para majelis, para jemaat semua, para komisi. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami juga di Bangun Tani. Tuhan berkati supaya orang-orang di sana juga semakin dijamah oleh Tuhan. Dan banyak yang datang kepada Tuhan. Menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Berkati juga setiap tim yang melayani. Urapi secara khusus Tuhan. Karena kami bukan melayani manusia, tapi kami melayani Allah yang luar biasa. Tolong Tuhan, Engkau pakailah GPI Gloria ini, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Nah, kami berdoa juga saat ini, untuk kelanjutan rekaman-rekaman kami, mungkin 2 minggu akan datang. Tuhan berkatilah persiapan-persiapan kami semua. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala pujian dan hormat. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ini. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Yaitu doa Bapa kami kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Tanah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita sampai di penghujung acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mau kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mau katakan sekali lagi, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita bersuka cita untuk ibadah kita di hari ini dalam seluruh berkat-berkat Tuhan. Tuhan limpahkan bagi jemaat Tuhan sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita dalam berkat Tuhan. Kita berdoa. Di penghujung ibadah kami di pagi hari ini, kami kembalikan segala pujian, segala hormat syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kami sekalian melalui puji-pujian, penyembahan kami, kebenaran firman Tuhan yang kami bisa renungkan bersama. Oh, betapa luar biasanya berkat-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dalam ibadah hari ini. Biarlah berkat Tuhan juga berlimpah bagi mereka yang setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi-Mu-lah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Soli Deo Gloria.